Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Arya Samudra dari Prodi Teknik Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dioda. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai dioda, alangkah baiknya kita mengenal tentang sejarah dioda terlebih dahulu. Dioda sering disebut sebagai kristal atau semi-induktor yang dipopulerkan sebelum diode termionik. Nah, diode termionik dan diode kristal dikembangkan secara terpisah pada waktu yang bersamaan. Prinsip kerja dari diode termionik ditemukan oleh Frederick Guthrie pada tahun 1873. Sedangkan prinsip kerja diode kristal ditemukan pada tahun 1874 oleh peneliti Jerman yaitu Carl Ferdinand Braun. Nah, kata dioda sendiri biasa disebut dengan kata majemuk yang berarti dua elektroda, di mana di berarti dua dan oda yang berarti elektroda. Jadi dioda adalah dua lapisan elektroda, N dilambangkan katoda dan lapisan P dilambangkan anoda, di mana N berarti negatif dan P adalah positif. Dioda terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah dioda Zener, germanium, dan dioda silikon. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa membayangkan sendiri ya tentang sejarah dioda. Lalu kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu tentang pengertian dioda. Dioda adalah piranti elektronik yang hanya dapat melewatkan arus dalam satu arah saja. Karena itu, dioda dapat dimanfaatkan sebagai penyearah arus listrik, yaitu piranti elektronik yang mengubah arus menjadi tegangan bolak-balik atau biasa disebut AC, yang menjadi arus tegangan searah yang biasa disebut dengan DC. Dioda sering diartikan sebagai piranti semikonduktor yang dasar. Dioda memiliki banyak tipe dan tipe-tipe memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Dioda merupakan komponen yang paling sederhana pada kelompok semikonduktor. Nah, lanjut, dioda daya umumnya digunakan sebagai penyearah arus atau tegangan, biasa disebut dengan rectifier dengan karakteristik puncak tegangannya maksimum dan arus maju maksimum. Dioda dapat menampung daya dan pada umumnya terbuat dari bahan silikon. Dioda sendiri merupakan salah satu komponen semikonduktor yang banyak digunakan dalam rangkaian elektronika daya seperti pada rangkaian penyearah, freewheeling biasa disebut dengan bypass, pada regulator penyaklaran, rangkaian pemisah, rangkaian umpan balik dari beban sumber, dan lain-lain dalam penerapannya. Lalu seringkali dioda daya dianggap sebagai saklar ideal, walaupun dalam prakteknya ada perbedaan. Dalam beberapa rangkaian elektronika komponen semikonduktor, dioda sering kita jumpai dengan jenis dan tipe yang berbeda-beda tergantung dari model dan tujuan. Nah, jadi dioda itu mempunyai beberapa jenis dan tipe yang berbeda tergantung dari model dan tujuan. Penggunaan rangkaian tersebut dibuat dioda merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana. Kata dioda berasal dari pendekatan kata, yaitu dua elektronida yang dimana di berarti dua, kembali lagi ya teman-teman, mempunyai dua buah elektroda, yaitu anoda dan katoda. Nah, contoh rangkaian dioda. Nah, kita masuk ke dalam bagian contoh rangkaian dioda. Dioda bisa diaplikasikan dalam beberapa desain sirkuit elektronika, baik berfungsi secara mandiri ataupun sebagai komponen pendukung. Nah, ini bisa teman-teman lihat gambarnya seperti di atas. Dan prinsip kerja dioda sendiri, untuk memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat aliran arus listrik di bawah ini, yang
apa namanya, yang pemasarannya dan pemasangan serta penggunaan dioda dalam sebuah rangkaian elektronika. Lalu kita lanjut kepada teori tentang cara mengukur dioda dengan multimeter. Untuk mengetahui apakah sebuah dioda dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya, maka diperlukan pengukuran terhadap dioda tersebut dengan menggunakan multimeter atau biasa disebut dengan avometer. Cara mengukur dioda dengan multimeter analog yaitu yang pertama ada aturkan posisi saklar pada ohm 1K atau kali 100, lalu hubungkan prob merah pada terminal katoda atau yang biasa disebut dengan tanda gelang. Nah, kemudian hubungkan prob hitam pada terminal anoda dan baca hasil pengukuran di display multimeter. Jadi setelah kalian hubungkan, maka akan kelihatan di display multimeter itu. Lalu jarum pada display multimeter harus bergerak ke kanan ya teman-teman. Sekali lagi harus bergerak ke kanan. Kemudian balikan prob merah ke terminal anoda dan prob hitam ke terminal katoda yang biasa disebut dengan tanda gelang. Lalu kemudian baca hasil pengukuran di display multimeter dan jarum harus tidak bergerak. Sekali lagi untuk di akhir jarum harus tidak bergerak. Dan jika jarum bergerak, maka dioda tersebut berkemungkinan sudah rusak. Nah, begitu teman-teman. Lalu yang terakhir ada contoh aplikasi dioda pada sepeda motor. Aplikasi atau penggunaan dioda pada sistem kelistrikan pada sepeda motor bisa ditemukan dalam rangkaian sistem penerangan. Pada rangkaian sistem penerangan maupun sistem pengisian yang menggunakan generator AC atau biasa disebut dengan alternator. Seperti yang kalian bisa lihat pada gambar di sini. Di sini sangat jelas sekali bahwa berdasarkan 3 di atas, dioda rectifier bekerja untuk merubah arus AC bolak-balik yang dihasilkan alternator menjadi arus DC yang berubah menjadi searah. Nah, untuk arus DC ini kemudian disalurkan ke baterai dan beban seperti lampu tanda belok atau yang biasa kita kenal dengan sen. Nah, lalu yang kedua ada Zener diode. Zener diode merupakan satu jenis diode yang memiliki sifat dioda hanya bila tegangan kerjanya atau beda potensial di antara kedua kakinya belum melampaui tegangan tembusnya atau biasa disebut dengan breakdown voltage. Sebagai info tambahan, kembali kepada cara kerja dioda, yaitu dapat bekerja dari 3 kondisi, yaitu unbiased atau dalam kondisi unbiased, dioda bekerja dalam kondisi baik, tidak ada tegangan yang diberikan dari sumber energi eksternal. Ketika sambungan P dan N dipasang, menghasilkan aliran elektron dan material tipe N ke material tipe P dan aliran hole dari material tipe P ke material tipe N. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka akan timbul reaksi P menjumpai N junction dan juga akan timbul pembatasan medan listrik P ke dalam N junction. Ini terjadi ketika adanya proses difusi yang menyebabkan elektron berada di kutub N yang akan bergerak lalu berpindah ke kutub P. Perpindahan elektron dari kutub N menuju kutub P inilah yang biasa disebut dengan hole. Nah, jadi hole itu terjadi ketika kutub P akan menghasilkan ion negatif. Lalu cara kerja yang kedua yaitu forward bias.
Nah, forward base itu ketika sumber tegangan dihubungkan ke dioda sedemikian rupa hingga sisi positif dari sumber tegangan pada anoda ke sisi negatif pada katoda. Dioda menjadi konduktor dan kemungkinan menjadi arus mengalir tegangan yang berhubungan ke dioda dalam arah disebut bias maju. Lalu pada cara kerja dioda yang ketiga adalah reserve base. Cara kerja ini yang terakhir adalah dioda bekerja pada bias mundur yang berarti arah tegangan yang diberikan dari sisi positif ke katoda dan sisi negatif ke anoda yang menyebabkan arus tidak mengalir dan ini membuat menjadi isolator. Oke. Lalu kembali lagi pada jenis dan fungsi dioda. Mungkin di awal kalian belum seberapa memahami. Kita akan membahas sekali lagi, yaitu dioda normal atau dioda PN junction. Maka dioda ini disebut merupakan dioda yang paling sering ditemui, terutama pada rangkaian power supply. Dioda jenis ini disebut sebagai dioda normal karena merupakan dioda standar yang paling umum digunakan. Jadi yang biasa kita jumpai itu biasa disebut dengan dioda normal atau dioda PN junction. Lalu yang kedua ada dioda bridge. Dioda bridge, fungsi dan dioda bridge ini tidak jauh beda dengan dioda jenis lainnya. Apabila kita ingin membuat penyearah atau gelombang penuh, maka dibutuhkan 4 buah dioda. Dengan menggunakan dioda bridge, kita hanya menggunakan 1 dioda saja. Lalu dioda bridge juga memiliki bentuk yang sangat bervariasi, mulai dari bentuk tipis yang seperti sisir, bulat, hingga berbentuk kotak seperti meja. Dan jenis dioda yang ketiga adalah dioda zenir. Dioda zenir itu sempat kita singgung di terakhiran tadi ya teman-teman. Dioda zenir ini adalah salah satu dioda yang mempunyai peran aktif dalam menstabilkan tegangan pada power supply. Tidak seperti pemasangan ya jenis dioda lainnya, perancangan rangkaian elektronika yang memakai dioda zenir dipasangkan dengan kondisi base mundur. Jadi yang dioda zenir ini agak berbeda ya teman-teman. Jadi dioda zenir ini dipasangkan dengan kondisi base mundur. Lalu untuk mungkin yang kurang jelas yaitu di prinsip kerja dioda yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi dioda sendiri bermulai dari adanya 2 arus listrik yang bermuatan negatif dan positif. Nah, dari 2 arus ini bergerak dan harus mampu mengubahnya menjadi 1 arah saja dengan teknik bias. Menggunakan teknik bias, dengan begini arus listrik menjadi searah. Pada rangkaian dioda sendiri memiliki ujung dengan gelang berwarna putih dan ujung lainnya memiliki gelang hitam. Keduanya adalah sambungan dengan 1 output dan input. Oke. Jadi prinsip kerja dioda itu menggunakan output dan input, sehingga dioda tidak akan bekerja jika sambungan ini terbalik. Jadi kalau input dan outputnya tidak pas atau terbalik, ini tidak akan bekerja. Lalu namun bagi teman-teman yang sudah bekerja di dunia elektro sejak lama, tentu tidak akan kerepotan untuk membedakan mana sisi output dan input dari dioda. Jadi mungkin teman-teman yang udah terbiasa dengan menggunakan dioda, pasti teman-teman tidak akan terbalik dalam menggunakan input dan outputnya. Ya, mungkin itu saja, atau mungkin yang kurang jelas tadi sepertinya di komponen itu ya,
elektronika yang berfungsi mengarahkan dan menghambat arus listrik yang tersusun dari berbagai macam bahan yang bersifat semikonduktor. Ya mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk melihat video ini dari awal sampai selesai. Mungkin barangkali ada yang belum bisa dipahami, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.